Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam Yasti. Apa kabar hari ini Bu Ratna? Alhamdulillah baik. Baik ya. Bu Ratna, hari ini kita akan mengadakan observasi praktik pembelajaran di kelas. Sudah siap Bu Ratna? Insya Allah siap. Oke. Apa yang sudah Bu Ratna persiapkan sebelum kita laksanakan observasi praktik pembelajaran? Pastinya tenaga ini. Niat yang tulus. Ya. Kemudian saya memastikan saya harus membawa semua perangkat belajar saya, ada modul, ada absen untuk mendata siswa, kemudian meyakinkan bahwa anak didik saya itu siap belajar. Oke, jadi sudah siap ya perangkat pembelajarannya, baik itu modul ajar, kehadiran dalam kelas, dan juga media yang akan digunakan ya. Kira-kira media apa yang akan digunakan Bu? Kalau untuk pembelajaran semester 2 ini itu karena masuk dengan materi yang ada angka-angka hitungan gitu, karena kita fokus ke akuntansi ini, jadi di sana kita lebih banyak praktek. Nah, media yang paling penting itu papan tulis ya untuk memberikan arahan, tapi alhamdulillah anak-anak yang angkatan ini itu apa ya, kalau saya boleh bilang lebih konsentrasinya lebih banyak daripada mainannya, jadi saya lebih gampang untuk memberikan arahan, dan kalaupun disuruh hanya melihat contoh dan sebagainya, itu anak-anak sudah bisa lebih cepat berkreativitas sendiri untuk memberikan presentasi yang saya harapkan. Saya senang dengan itu. Oke, jadi kalau kita mau menghitung dari skala 1 sampai 10, kira-kira di persiapan ini Bu Ratna akan memilih angka berapa? 8 ya? Nah, berarti nanti kita akan buktikan proses pembelajarannya di dalam kelas ya. Jadi sudah siap Bu Ratna? Insya Allah siap. Tujuan pembelajarannya nanti yang ingin dicapai apa? Memastikan bahwa kalau awalnya anak belum bisa, kemudian setelah nanti saya cek ternyata dia berusaha bisa, berarti alhamdulillah pasti kedepannya lebih bisa lagi. Jadi tujuannya pasti sudah tercapai lah untuk materi. Oke, siap. Mari kita segera menuju ke kelas Bu Ratna untuk memastikan observasi pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Semoga pagi ini kalian dalam keadaan sehat, lahir batin, sehat walafiat ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai melanjutkan pelajaran hari ini, Bu Ratna seperti biasanya, walaupun tidak Ibu sebut satu-satu, insya Allah Bu Ratna sudah hafal wajah kalian. Jadi kalau Ibu hitung, Ibu pastikan sekarang jumlahnya 32. Salah ya? Betul? Betul. 32? Ya, berarti di HP Ibu biasanya pagi-pagi ada yang izin. Ini sudah ada 2. Yang 3-nya mungkin di grup kalian. Selin bisa menyebutkan di sini ada Dapa dan Putri. Berarti yang 3-nya siapa kali? Yang 3-nya Nadia, Fernanda, sama Okta Bu. Masih izin seperti kemarin, dan sakit. Yang oktanya sakit? Iya Bu. Ya baik, berarti 32 siswa yang belajar hari ini sama Ibu, dan doakan teman kalian yang masih sakit atau dalam keadaan tidak bisa hadir karena izin ya, semoga besok bisa bergabung. Belajar kita mulai untuk persiapan belajar hari ini. Alhamdulillah hari ini kita lanjutkan pelajaran kita yang sudah terdahulu mulai Januari, kita sampai hari ini sudah masuk pertemuan yang ke-12. Dimulai dari informasi yang Ibu sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya, kalian sudah berkelompok, terima kasih, udah bagus. Tinggal Ibu akan review sedikit sebelum masuk ke tugas yang hari ini yang akan Ibu yang Ibu minta kalian bisa mempresentasikan. Ya, Ibu review sedikit materi sebelumnya ya. Kita mulai dari semester 2 ini adalah tentang materi persamaan akuntansi. Nah, kita Ibu ingatkan di sini, ini kita kemarin sebelum pulang kita Ibu masih punya catatan di sini, kebetulan Ibu jam terakhir di sini, dan hari ini kita lanjut di jam pertama ya. Ini belum dihapus nggak apa-apa, ada untungnya, Ibu tinggal melanjutkan ini. Tapi Ibu review sedikit sebelum kalian masuk presentasi hari ini. Masih ingat? Ini lambang yang di pelajaran pertama. H sama dengan M. Apa itu?
Baik, kalau yang ini? Ibu minta Marsa dulu. Ini disebut dengan apa, Marsa? Harta itu sama lainnya apa, Nak? Aset. Aset, pintar. Iya. Abdul. Itu utang, nama lainnya apa? Liabilitas. Modal, nama lainnya di dalam akuntansi adalah mana bulan? Modal, nama lainnya? Bulannya lagi sedang berpikir, coba Nabila. Ekuitas, pintar. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Baik, untuk hari ini dengan tugas yang kalian sudah buat, ada berapa transaksi? 12. Kemudian Ibu minta kalian membuat jurnal umum, setelah itu posting ke buku besar. Ibu minta kepastian dulu, yang Ibu sudah tuliskan kemarin ini kita cek satu-satu ya. Kalau yang depannya 1, itu kan sudah jelas di sini ada bacaannya aset. Itu untuk kode kumpulan aset. Kumpulan aset itu atau kumpulan harta itu kan macam-macam. Ya kan? Bukan hanya kas. Siapa yang bisa menjelaskan ini? Yang untuk aset, yang kodenya 1. Selain kas apa aja? Ya. Marsa silakan. Jadi selain kas itu di aset itu ada peralatan, perlengkapan, ada kendaraan. Enggak. Bagus, Marsa sudah bisa menjelaskan tentang yang kode di depannya 1, yaitu kelompok aset atau kelompok harta. Sekarang yang di depannya ada kode 2. Siapa yang mau menjelaskan yang depannya kode 2 itu adalah, kalau Ibu sudah tulis di situ ada utang. Siapa yang mau melengkapi yang di kelompok utang itu ada utang-utang apa saja? Silakan Divya. Saya Bu, utang bank. Bagus, Divya sudah menjawab yang kelompok kode referensi 2. Yang ketiga itu ada modal. Berarti nanti semua kalian begitu ketemu di dalam jurnal ada bacanya modal di akunnya, berarti kode referensinya pasti 3, gitu ya. Kemudian yang pendapatan. Nah, pendapatan itu kodenya referensi yang di depannya ada 4 kodenya. Jadi jangan sampai ketukar. Nah, pendapatan ini macam-macam. Siapa yang bisa menjelaskan pendapatan apa saja? Silakan, Jocelyn. Kayak Bu, ada pendapatan jasa Bu. Kelompok akun yang di depannya 5 itu berarti kelompok beban. Siapa di antara kalian yang mau menyebutkan ada beban-beban apa saja kalau di dalam akuntansi? Silakan. Untuk kelompok beban ada beban sewa sama ada beban gaji. Bagus Wulan. Semuanya sudah mendengar? Mewakili dari beberapa teman kalian sudah mewakili untuk menjawab. Tepuk tangan lagi buat semuanya. Baik, hari ini kita akan mendengarkan sama-sama dari masing-masing kelompok yang sudah ditunjuk oleh perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan masing-masing yang sudah kalian pilih dengan nama masing-masing juga. Setiap anak memberi perusahaannya dengan namanya sendiri-sendiri. Ya, kelompok 1 Ibu minta Gita bisa jadi perwakilan kelompok 1 untuk menceritakan 12 transaksi yang sudah dibuat, kemudian jelaskan setelah masuk di jurnal umum dan setelah diposting ke buku besar. Ya, kelompok 1 dulu ya. Ya, silakan kelompok 1 diwakili oleh tugas yang dibuat oleh Gita mewakili kelompoknya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai transaksi perusahaan jasa Gita Makeup Pengantin selama bulan Januari 2023. Nah, di sini ada 12 transaksi. Transaksi pertama yaitu pada 1 Januari 2023. Gita menyetorkan modal awal sebesar 12 juta. Transaksi kedua pada 2 Januari 2023. Dibeli peralatan makeup seharga 4 juta. Transaksi ketiga pada 5 Januari 2023. Dibayar sewa ruangan makeup 250.000. Transaksi keempat pada 12 Januari 2023 diterima penerimaan jasa selama seminggu pertama
seharga 6 juta. Transaksi kelima, 17 Januari 2023, dibeli perlengkapan seharga 2 juta, dibayar di muka 1.300.000 dan sisanya dibayar kemudian. Transaksi keenam, 19 Januari 2023, pekerjaan yang telah diselesaikan bernilai 600.000 dibayar kemudian. Transaksi 7, 21 Januari 2023, dilunasi utang sebesar 700.000. Transaksi ke-8, 23 Januari 2023, diterima pendapatan sejumlah 2.500.000. Transaksi ke-9, pada 25 Januari 2023, diterima pembayaran piutang sebesar Rp600.000. Transaksi ke-10, pada 27 Januari 2023, Dita mengambil uang perusahaan sebesar Rp150.000 untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya transaksi 11, pada 28 Januari 2023, dibayar beberapa rupa sebesar Rp400.000. Dan transaksi ke-12, 31 Januari 2023, diterima penerimaan jasa sebesar Rp3.200.000. Baik, tadi kita sudah membacakan yang dia pilih sebagai contoh dari transaksinya. Untuk itu, Ibu yakin pada saat Ibu memberikan contoh sebelumnya, kalian sudah bisa memindahkan ke jurnal umum. Semuanya udah bisa ya? Ya, bisa. Kalau di awal pembukaan perusahaan, jelas kita harus menanamkan modal sejumlah yang kita mau atau kita inginkan. Sekarang Ibu keliling aja ya, untuk periksa satu-satu, termasuk nanti punya kalian yang sudah selesai atau yang belum selesai. Ibu masih beri waktu untuk menyelesaikan hari ini. Pindahkan ke jurnal umum sampai lengkap, karena modelnya di akuntansi itu selain kalian benar menjawab, tapi juga harus rapi susunan angkanya dan seterusnya sampai ke buku besar yang kalian akan posting nanti. Ibu keliling lihat satu-satu, semuanya sudah siap, dan kalau sudah selesai boleh angkat tangan, karena setelah kalian selesai membuat sampai ke buku besar, Ibu akan ambil nilainya. Ibu jadikan nilai ulangan harian 1. Ibu ambilnya secara lisan dari yang sudah kalian buat. Ya, tadi Ibu sudah minta, kita sudah membacakan, dan untuk kelompok lain secara individu maupun per kelompok, karena kalian bersama-sama secara berkelompok, tetap Ibu ambil nilainya per individu pada saat ulangan harian. Gitu ya. Ya, Ibu keliling untuk memeriksanya lebih lanjut. Sebentar lagi selesai untuk hari ini. Ibu lihat semuanya sudah hampir sempurna. Mudah-mudahan nanti pada saat maju ulangan harian kalian bisa mempresentasikan dengan baik. Ya, hari ini kita akhiri dulu sampai di sini. Pastinya Ibu berharap semua yang sudah Ibu sampaikan menjadi bagian manfaat besar buat kalian saat ini, nanti, dan seterusnya. Terima kasih semuanya. Salam sehat, semangat. Ibu tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Silakan duduk lagi. Makasih ya, Bu. Iya. Gimana perasaannya Bu Ratna setelah mengajar? Luar biasa. Jadi artinya boleh saya ungkapkan sesuatu perasaan saya yang jujur nih. Sebenarnya kalau kita mengajar tanpa ada sesuatu yang lain di kelas, sepertinya beda ya, MD. Tapi ini untuk kemajuan kita bersama, ya mudah-mudahan saya semakin semangat sebagai pendidik yang dalam hal ini selain mengajar, kita yang pertama harus memberikan pendidikan karakter, begitu ya, Bis, ya, karena dunia pendidikan saat ini luar biasa.
kalau kita hanya memberikan materi tanpa diawali dengan memberikan pendidikan karakter, saya rasa tidak pas untuk dunia pendidikan saat ini. Ya, oke. Jadi bagaimana Bu Ratna setelah Bu Ratna melaksanakan observasi pembelajaran, bagaimana respon anak-anak? Tadi saya melihat, karena saya sebagai supervisor, saya melihat anak-anak sangat antusias. Bagaimana Bu Ratna menilai respon dari anak-anak selama pembelajaran? Kalau saya positif sekali melihat anak-anak dalam menerima pelajaran. Yang saya rasakan seperti ini, Andy. Anak-anak itu sebenarnya tergantung pengarah gayanya. Ya benar ya, Andy ya. Kalau kita mengarahkan gaya dengan ciri khas kita masing-masing, dengan posisi saya, dengan kondisi saya, dengan kebiasaan saya membahasakan diri kepada anak-anak, saya merasa puas kalau anak-anak itu sudah, contohnya kecil seperti ini. Misalnya pada saat saya menjelaskan materi, terus ada yang mulai angguk-angguk, ada yang udah mulai senyum-senyum, apalagi kalau menyebutkan kalimat "oh", itu saya rasanya deringan sekali karena dengan kata "oh" itu saya bersyukur bahwa ini anak pasti mengerti pelajaran saya. Ya. Menurut Bu Ratna, apakah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu sudah terlaksana dengan baik? Sebagian besar sudah, walaupun memang ada beberapa hal yang saya harus berulang-ulang kali menyampaikannya untuk kesempurnaan di pelajaran tersebut. Dan tadi seperti yang saya lihat, perilaku anak-anak sangat baik ya, antusias dalam belajar dan juga menyimak dengan seksama. Dan itu merupakan kelas yang kondusif sekali karena saya melihat perkembangannya sangat bagus, mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kira-kira Bu Ratna, dengan adanya pendampingan dan supervisi akademik seperti ini, apakah ada manfaatnya untuk dilaksanakan di kelas Bu Ratna? Sangat bermanfaat kalau saya bilang, karena di situ kita tidak asal-asalan, karena memang kita sebagai guru itu punya tanggung jawab besar, memulai mengajar yang pasti dari rumah kita punya niat baik. Sebelum mengajar kita juga harus menyapa dengan anak-anak semuanya, harus memastikan bahwa kondisi di kelas itu kehadiran itu pasti ya, karena kita tahu bahwa dengan kita menyapa dan mengabsen saja itu kadang-kadang juga masih ada kelengahan-kelengahan yang tidak kita duga. Jadi sangat bagus ya. Kira-kira di kedepannya nanti apakah Bu Ratna menginginkan kedatangan saya kembali untuk mengadakan observasi pembelajaran? Sangat menginginkan MD, karena MD adalah motivator yang luar biasa yang memang kami tunggu-tunggu. Dengan pendampingan MD ini mungkin kita juga tambah semangat, kita juga tambah lebih terarah, karena biar bagaimanapun kita juga memang selalu perlu bimbingan. Iya, siap. Berarti kalau Bu Ratna mau merencanakan kira-kira nanti untuk observasi bagian kedua di bulan berapa, di minggu keberapa? Harus dekat sekali? Tidak? Atau sebulan? Ya, silakan, boleh. Oke. Mungkin kalau kedepannya saya menghabiskan materi yang ini dulu, nanti selebihnya saya akan masuk ke materi selanjutnya dan saya akan memberitahukan ke MD untuk yang berikutnya. Kalau diancang-ancang saja, kira-kira di bulan berapa? Maret setelah minggu ketiga. Oh, Maret minggu ketiga ya Bu ya. Kalau boleh kita hitung lagi skalanya dari tadi, kalau tadi persiapan ya, kemudian pelaksanaan dan sekarang sudah terjadi proses pembelajaran. Kalau Bu Ratna mau menghitung angka 1, skala 1 sampai 10, Bu Ratna di posisi di mana? Kalau tadi di persiapan itu 8, sekarang saya boleh bilang 8,8 ya, bagus sekali ya, dan nanti akan kita terus improve ya atau tingkatkan untuk proses pembelajaran di bagian kedua. Oke Bu Ratna, sekali lagi selamat sudah melaksanakan observasi pembelajaran dengan pendampingan saya sebagai supervisor akademik, dan mudah-mudahan kita bisa mengadakan pendampingan seperti ini lagi di bulan Maret minggu ketiga. Terima kasih Bu Ratna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.